Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ilal muallif rahimahullahu taala wa adamana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darin Fatihah. Jamaah majelis zikir dan silaturahmi subuh Ahad, tanpa kecuali yang kami hormati, wabil khusus para tokoh masyarakat, para asatidz, para kiai, para guru. Mudah-mudahan menambah keberkahan buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Terutama kepada segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Mujahidin, juga pengurus majelis zikir dan silaturahmi subuh Ahad. Kiranya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik hidayah kepada kita, amin ya rabbal alamin. Baik, karena waktu, kita lanjut kajian tafsir. Sekarang surah baru, surah An-Nazi'at. Ini surah kita kajinya harus dengan perasaan, supaya kita bisa merenung dan meyakini apa yang ada dalam surah ini. Dan ini bakal terjadi kepada kita semua. Ini tentang malaikat pencabut nyawa ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. Kita langsung saja ke tafsir di bawah. At-tafsir. Wan nazi'ati gharqa. Artinya uqsimu bil malaikatil lati tadza'u arwahal kuffar. Aku bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mencabut rohnya orang kafir. Naz'an baligon, dengan sangat hebat. Aqsal ghayah, puncaknya dah. Kalau Bapak pernah nyabut pohon singkong tuh, nyabutnya sambal sewet, ditarik sekencang-kencangnya tuh. Itu aqsal ghayat, ujungnya dah, puncaknya dah. Itu sangat hebat dan hebat banget begitu. Fi syiddati wal aus, keras dan susahnya gitu. Emang Allah bikin susah itu ruh keluar. Sehingga malaikat yang diperintah pun ketika mencabut seperti kesusahan gitu. Ya, cuman kan yang dicabut ngerasain kayak apa sakitnya itu. Makanya kita dianjurkan oleh Rasulullah berdoa yang intinya minta supaya ketika roh kita dicabut dengan amat sangat mudah. Allahumma hawwina alaina fi sakaratil maut. Itu diantaranya. Ya Allah, permudah ketika dicabut saat sakaratul maut. malaikat pencabut nyawa
ketika ingin mencabut nyawa Nabi kita Muhammad SAW, ragu-ragu, takut Nabi kita merasakan sakit. Coba bayangkan, itu Nabi kita, bagaimana umatnya? Wan nasyitati nashto. Nah, sekarang lain lagi. Ini tentang sumpahnya. Allah bersumpah dengan malaikat. Jadi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, malaikat itu kan makhluknya Allah. Berarti ada sesuatu yang mesti kita pikirin. Ada apa dengan malaikat pencabut nyawa dan malaikat yang lain? Ay wa uqsimu bil malaikatil lati tanza'u arwahal mu'minin bisuhulatin wa yus. Aku bersumpah dengan malaikat yang mencabut ruh orang beriman dengan sangat mudah dan gampang. Wa tasulluha sallan rafiqan, dan mencabutnya dengan sangat ringan. Nah, itu bertolak belakang dengan orang-orang kafir dan orang-orang maksiat. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, inna malakal mauti wa awanahu yanza'una ruhal kafir kama yunza'us sufudu. Apa disebut? Syaihul hadits al-katiru su'abu minasufil muqtalli. Sesungguhnya malaikat maut dan bala tentaranya, kawan-kawannya nih, mereka mencabut ruh orang kafir seperti halnya tusukan besi. Nah, as-sufud artinya syekhul hadid, tusukan besi. Orang bilang kayak tusukan sate, tapi dari besi itu. Al-katiru su'ab, yang banyak cabangnya, banyak rantingnya, kayak apa tuh? Ada besi gitu. Nah, contohnya gini lah, yang saya bawa nih. Tapi ini bobot ngegaruk. Nah, kayak gini nih tuh. Punya nggak bawa? Ini enak banget kalau buat garuk ini. Ini kayak gini nih, ini besi ini. Cabangnya banyak. Seperti besi yang cabangnya banyak, dicabut minasufil muftal, dari wall yang basah. Dari wall yang basah. Benang wall nih yang basah nih. Kemudian besi dicabut dari situ, kayak apa coba? Keras, susah. Ya. Luar biasa deh. Nih, tarik, nempel lagi. Pokoknya malaikat juga kecapean tuh, nyabut ruhnya orang kafir dan juga orang maksiat. Coba malaikat aja kayak begitu, padahal udah perintah oleh Allah. Padahal Allah yang perintahin. Ini gambaran buat kita bahwa malaikat juga makhluk Allah yang punya kelebihan dan kekurangan. Tapi memang Allah yang bikin susah keluarnya roh orang kafir dan orang maksiat. Tapi digambarkan seperti kayak besi yang banyak cabangnya, kemudian ditarik, dicabut dari benang wol. Kayak apa coba? Fatakhruju nafsul kafir kal ghariqil fil ma. Maka keluarlah ruhnya orang kafir seperti orang yang tenggelam dalam air. Udah serba susah ada orang kalau tenggelam dalam air, napas bakal gak bisa. Ya. Ini belum ada apa-apanya Pak dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ini baru gambaran. Kalau Bapak membayangkan apa yang paling susah dicabut,
Cari dah yang paling susah dicabut apa. Nah kayak begitu gambarannya itu belum ada apa-apanya tuh. Apa yang kita hayalkan, apa yang kita gambarkan, apa yang kita ilustrasikan, belum ada apa-apanya dengan yang sesungguhnya begitu. Wa yunza'u ruhul mu'min birifkin walin. Sementara rohnya orang mukmin dicabut dengan amat lemah lembut. Pelan begitu, nggak berasa. Wa yaqbiduha, dan malaikat memegang rohnya itu. Kama yunshatul iqalu min yadil ba'ir, seperti halnya ikatan dilepas dari tangan onta, gampang banget udah. Kalau leher susah kan? Bapak ini punya kambing, punya kerbau, punya sapi. Itu tambang dikit di leher. Agak susah kan nyebutnya. Tapi kalau di tangan gampang gitu. Itu gambarannya. Banyak ulama yang menggambarkan tentang bagaimana mudahnya malaikat mencabut nyawanya orang beriman. Dan juga gambaran bagaimana susahnya malaikat mencabut rohnya orang kafir dan orang maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kalau kita baca Yasin ujungnya apa? Wa ilaihi turja'un. Pada Allah bakal kembali. Emang kembali doang. Awal kembalinya berat. Dibilang mati, habis semua persoalan. Tapi awal perkara. Orang punya persoalan berat habis sudah. Tapi ingat, mati itu awal perkara. Kemana aja umur yang Allah berikan kepada kita, itu yang pokok ditanya. Jadi kalau kita baca Yasin ujungnya itu wa ilaihi turja'un. Biar manusia ingat mati gitu. Kita kalau ingat mati, yang ada kita mawas. Semua nggak boleh berlebihan gitu. Terus qala Ibnu Katsir mengatakan aqsama subhanahu bil malaikah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat hina tanza'u arwaha bani Adam, ketika mencabut roh manusia. Paminhum, maka di antara malaikat itu man ta'khudhu ruhahu bi'us, ada yang merenggut nyawanya dengan sulit. Fataghraku fi naziha, maka malaikat itu tenggelam dalam mencabutnya, masuk ke dalam. Bagaimana cara supaya ruhnya keluar? Ini gambaran dari Ibnu Katsir. Wa minhum man ta'khudhu ruhahu bisuhulatin, ada juga malaikat yang mencabut ruh manusia dengan sangat mudah. Wa ka'annama hallathu min nasyad, seakan-akan dia mencabut, dia melepasnya min nasyad, karena saking semangat, saking lincah, gesit gitu, gampang banget. Ya, ini gambaran bagaimana mudahnya malaikat pencabut roh orang beriman yang taat. Itu dengan sangat lincah gitu. Enggak, sangat tahu lincah enggak? Kan ada lagunya Janda Lincah. Ya pokoknya udah kagak pusing-pusing dah, udah cabut aja gitu. Nah. Ya ini saya bilang tadi ini ayat ini biar kita renungkan. Ayat itu doa aja ditinggalin habis sholat. Ya, orang tua kita dulu tuh kalau selalu baca itu kalau habis sholat. Allah mahawin alaina bi sakaratil maut. Nah sekarang malaikat lain lagi nih. Wasabihati sabha,
Wa uqsimu bil malaikah. Seakan Allah mengatakan aku bersumpah dengan malaikat allati tanzilu bi amrillahi wa wahyi, yang turun dengan membawa perintah Allah dan wahyunya, minas sama'i dari langit. Kalladzi yasfau fil ma, seperti halnya orang yang berenang di air. Musra'ina, dengan sangat cepat, litanfidhi amrillah, untuk melaksanakan perintah Allah. Jadi yang kedua, Allah bersumpah dengan malaikat yang membawa perintah Allah. Karena malaikat ciptakan untuk taat, nggak pakai mampir dulu malaikat. Beda sama kita, nih tolong sampein undangan, mampir kemana dulu? Lapar mampir ke warteg, warung Padang, ini gak? Malaikat kagak makan, gak punya nafsu. Kata Allah sampaikan nih, udah langsung sampein, gak kayak manusia gitu, ya? Bener apa bener? Kalau kita kan suka nyangkut dulu, kadang-kadang kemana-mana ya. Ini malaikat enggak, langsung musra'in, cepet banget. Gak pakai ditunda, udah. Yes aja udah. Oke, yes udah, langsung jalan. Perintahnya apa? Begitu. Gak pakai nyangkut gimana? Itu yang kedua, ada Allah bersumpah dengan jenis malaikat yang tugasnya seperti ini. Pas-sabiqati sabqa, ay al malaikatil lati tasbiqu bi arwahil mu'minin ilal jannah. Allah bersumpah dengan malaikat yang mendahulukan ruh orang beriman ke surga. Nah, disuruh buru-buru dah ke surga. Jadi kalau gambaran padang mahsyar kayaknya lama, enggak. Buat orang beriman enggak lama, prosesnya cepat. Fal mudabbirati amra, ay al malaikah tudabbiru su'unal kauni bi amrihi ta'ala. Allah bersumpah dengan malaikat yang mengurusi urusan alam semesta ini dengan perintah Allah. Rabbil alamin, Allah yang ngurus alam semesta ini. Tapi sunatullah, kasih malaikat firriyahi, angin. Angin ini berhembus, bukan berhembus sendiri Pak, bukan bagaimana maunya BMKG, bukan. Kan angin itu membawa apa? Musim. Buah itu kan yang bawa angin, musim buah itu termasuk ya. Wal amtor, apa? Hujan. Mau kecil mau gede ada yang ngurus. Wal arzak, apa? Rizki. Wal a'mari, dan umur. Kita ini nggak punya peran di sini. Nggak punya peran di sini kita. Ngatur umur nggak bisa, ngatur rezeki nggak bisa, nggak punya peran. Terima apa adanya deh. Wa ghairi dzalika, dan sebagainya, min su'uni dunia, dari urusan-urusan dunia. Cuma jangan disalahpahami, nanti akhirnya kita jadi apatis, stagnan. Ah, semua juga ada yang ngurus. Pilpres ini yang menang udah ketahuan Pak, di Lauhul Mahfuz siapa. Cuman nggak ada yang dikasih tahu. Tah mungkin nomor 1, nomor 2, nomor 3, udah ada tercatat di Lauhul Mahfuz, cuman nggak ada yang tahu. Tugas kita ikhtiar, usaha. Itulah makanya kita nggak perlu ribut begitu. Semua bagaimana maunya Allah. Ini ada kitab At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, yang nulis seorang wali min auliya Ibnu Athaillah Asy-Syukandari. Ini udah ngaji, ini udah berat ini. Pamayan bagi pada qasamillah illa tuma'ninatu fi amri rizqi wa tarki tadbir.
al-musyawwish alal yakin. Maka tidak sepatutnya setelah Allah bersumpah kecuali kita harus tenang dalam urusan rizki dan jangan banyak urus yang membuat buyar keyakinan kita. Walaysa fi dzalika da'watun lil qu'udi wal kasali wa tarkil akhdhi bil asbab. Dan ini bukan berarti ajakan untuk diam, malas, nggak mau usaha. Nah ini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada namanya al-kasbu, ikhtiar. Jangan kayak satu aliran pernah muncul dan sekarang juga ada neolnya lagi, namanya kaum Jabariyah. Lawannya Qadariyah. Oleh bahasa kampus, Jabar itu fatalism, fatal, gak mau usaha. Sebaliknya kalau Qadariyah sombong, semua bagaimana gue gitu. Ini aneh bisa berhasil karena saya lupa bahwa itu semuanya adalah Allah yang gerakin. Ahlussunnah wal Jamaah lahir dari kedua ismu ini, lahir dari kedua ajaran ini. Ada hal-hal yang kita nggak bisa punya peran di situ, soal rizki, soal mati, soal ajal, bahkan jodoh. Tapi kita diberikan kemampuan untuk berikhtiar, untuk berusaha. Nah itu. Jadi lahir Ahlussunnah wal Jamaah keluar dari konsep, tapi ngambil jalan tengah. Gitu. Bahaya kalau kita ikutin prinsipnya Jabariyah. Udah nggak mau usaha udah. Ada orang yang makomnya beda lagi kalau kita kaji dengan makom dalam tasawuf. Ada namanya makom asbab, ada namanya makom tajrid. Ada orang kerjanya wirid aja. Ya memang kerjanya begitu ada. Dia nggak keluar rumah, dia diem aja di rumah. Dan bagi dia itu usaha dia. Sore ini serahin sama Allah udah. Ada orang yang makomnya makom asbab. Kalau dia pengen punya duit, dia kerja, dia keluar dari rumah. Kita bisa tahu makom kita di makom sabab dan makom tajrid. Lihat seharian kita bagaimana. Ini kita jangan memaksakan diri. Umumnya ini kita semua ada di makom asbab namanya. Pengen dapat sesuatu, jalankan sababnya, gitu. Usaha namanya. Nah, kalau makom tajrid ini biasa ada pada makom-makom orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang gampang begini. Ada dialog ringan tapi cukup menarik antara Al-Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, "Guru, saya harus keluar kerja. Kalau nggak kerja, saya nggak makan. Burung itu bisa penuh temboloknya kalau dia keluar dari kandang, keluar dari sarang." Lalu gurunya Imam Malik, "Ya udah kamu keluar, kalau saya mah di rumah saja." Gitu. Rezeki dari Allah. Dan akhirnya Imam Malik tetap di rumah, Imam Syafi'i keluar nyari sabab. Begitu keluar ada orang lagi nyabut ubi, ya. Ini burung situ, diikut, nyabutin. Setelah selesai dikasih hadiah dari ngikut nyabut ubi. Tuh hadiah dibawa ke rumah gurunya. Tuan guru, ini hasil saya kerja dapat imbalan dari petani. Tuh kan gue bilang apa? Mendingan di rumah aja dapat, gue dianterin lagi gitu.
Jadi murid. Maksudnya? Iya. Enggak, gue mah di rumah baik, ntar gara rezeki datang gitu. Yang nganterin muridnya. Nah ini dalam dunia tasawuf ini namanya yang tadi makom Imam Malik makom tajrid, kalau Imam Syafi'i masih makom salaf. Jangan maksa-maksain diri. Orang yang udah di makom tajrid nggak pernah kepikiran makan apaan, dapat apaan, takluknya kepada Allah. Jangan maksain diri, Pak. Kalau kita sok-sokan nih datang ke mihrab masjid, nggak keluar main tasbih, tapi hati kelayaban ke pasar, gimana? Belum bisa kalau kita. Ngerti gak? Gak bisa. Semua ada riyadhah, semua ada olah jiwanya, semua ada tahapannya gitu. Itu riyadhah tuh namanya. Ya, jangan maksa-maksain diri gitu, gak bisa. Mau sukses, usaha. Serahin sama Allah. Nah, supaya nggak ada frustasi nanti begitu. Ini cakep ini. Jadi pengertiannya bukan ajakan untuk duduk bertopang dagu, malas dan tidak usaha. Idil asbabu yadullah. Sabab itu adalah tangannya Allah al-mabsutah yang terhampar al-ibadi untuk hambanya. Ayo semua disuruh usaha sama Allah. Makanya tegas banget, jangan kita kepengen surga bertopang dagu, jangan. Lihat dalam surah Al-Kahfi ujungnya apa? Wa may yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Singkatnya gini, kalau kepengen surga beramal, begitu. Allah kan Maha tahu. Allah Maha kasih sama hambanya. Kalau mau Allah masukkan anak ke surga, mau apa? Walaupun ada yang enggak sholat. Ini orang salah nih dalam memahami agama. Ya. Kemarin kan saya bahas tuh di rumah Ustadz Ramdhani juga. Ada orang salah memahami syafaat. Pak, yang penting kita rekan Islam kita udah kerjain, sholat udah kita kerjain, puasa udah kita kerjain, zakat udah kita tunaikan, haji sudah kita tunaikan bagi yang mampu. Udah kurang-kurang dikit, ntar ada syafaat di situ. Sekarang nih orang sholat, jangankan jamaah, ustadznya aja susah khusus sekarang. Lah, apalagi jamaah, mau sholat main HP. Begitu sholat kebayang belum jawab WA. Apalagi ada orang mau ngasih duit, wah ribet itu Pak Ustaz. Pak kirimkan nih duit. Allahu Akbar. Kirim. Kacau lah sekarang. Paham? Yang penting kita udah sholat, nggak khusyuk. Bahkan ada ria-ria dikit, kita udah usaha namanya. Tuh siapa tuh kayak nambel kain bolong. Sekarang bapak apa yang mau ditambel? Kalau kainnya kagak, datang tukang jahit. Pak tambelin pak. Apa yang mau ditambel? Kainnya kagak punya. Jadi kalau kita sholat, namanya kita punya modal namanya. Ada kainnya namanya. Bolong-bolong dikit gak khusyuk, ada ria-ria dikit, itu tugas syafaat nanti tuh. Puasa udah kita jalani walaupun gerutu mulu, baru jam 9 udah ngeliat jam udah. Perasaan masih lama banget ya maghrib. Lah baru jam 9 dan udah ngintip jam. Kayak dulu kita masih kecil, puasa cuma 2 jam. Iya, habis subuh tidur kolong balik. Bangun jam 12. Udah. Bukan sholat zuhur, tidur lagi. Bangun jam 6. Man 2 jam. Dulu tulisannya doloe lagi. Dah, seterusnya ada haji gitu juga. Saya bilang sekarang rukun umroh bukannya 6, bukannya 5, 6. Apa rukun umroh? Niat, tawaf, sa'i, cukur, tertib. Yang 6 selfie. Nah itu. Paham nggak? Ente lagi ngapain di Mekah? Ane lagi tawaf nih tuh, lihat tuh.
Ayo dah. Ya tergantung hati kita. Kalau niatnya ikhbar, insya Allah bukan riya. Tapi kan tipis antara ikhbar atau ikhbar kan. Memberitahu informasi dengan kepengen dipuji, tipis bedanya, gitu aja. Yang kurang aja lagi sholat, lagi sujud. Mbak, ngapain mbak di muka? Bapak lagi sujud nih, jangan ganggu. Parah itu mbak. Udah, intinya ginilah. Yang penting tugas kita udah lakukan. Itu namanya alkah, usaha namanya. Jangan ngandelin syafaat tapi nggak punya modal. Modal kita udah ada, sholat kita nggak tinggalin, puasa kita nggak tinggalin, zakat kita tunaikan, haji buat yang mampu atau umroh kita lakukan. Udah insya Allah yang begitu yang dibaca itu. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Ini paham tuh ya. Jadi ada malaikat yang memang ditugasi untuk ngurusin urusan alam semesta ini. Termasuk kita di dalamnya. Allah yang ngatur alam semesta, tapi Allah juga punya makhluk yang memang Allah perintah untuk ngatur. Maka kadang-kadang begini, kita doa nih Pak nih, ada sebuah hadis. Doa Allah demen banget sama hambanya tuh. Kata Allah kepada Jibril, wahai Jibril, jangan buru-buru tuh. Doanya orang itu dikabul. Emang kenapa ya Allah? Aku demen banget dengan rintihannya. Nah, tuh. Barangkali kita di sini kali ya. Makin mewek, makin merintih, ada suka sama dia tuh. Jadi kalau doa kita yang dikabul bukan gitu, Tuhan sayang sama kita kali begitu. Enggak. Coba tuh, kan Allah yang mengabulkan doa, tapi Allah perintahkan Jibril. Jangan buru-buru tuh. Tuh doa orang itu dikabul. Emang kenapa ya Allah? Gue demen banget sama doanya. Tuh, coba. Harta yang kita pinta kalau dibandingkan dengan sukanya Allah, hebatan mana coba? Gak ada harganya. Jadi jangan curiga sama Allah, jangan suudzon. Mulut udah orang kampung bilang udah jadul. Doa udah mulut udah pada doer gitu. Gak boleh. Kalau kata hikam dalam Ibnu Athaillah ada hikam, bahwa dominal ijabah la yakun ta'akhuru amadil atha ma'a ilhahi bidua mujiban liyasika. Kata Ibnu Athaillah begitu dalam hikam. Jangan sampai keterlambatan Allah mengabulkan doa kamu padahal kamu sudah sungguh-sungguh berdoa membuat kamu jadi frustasi. Jangan. Itu namanya suudzon sama Allah. Kenapa? Bahwa dominalakal ijabah. Allah jamin, Allah ijabah doa kamu. Dengan catatan dua, fil waqtil ladzi yakhtar, pada waktu yang Allah pengen. Wa fi ma yakhtar, pada sesuatu yang Allah pilih, bukan pada sesuatu yang kau pilih. Nah, itu tauhidnya orang berdoa tuh. Ya, tauhidnya orang berdoa ini. Pada waktu yang Allah pengen, bukan pada waktu yang kita pengen. Pada sesuatu yang Allah pengen, bukan pada sesuatu yang kita pengen. Kita pengennya ini, ternyata Allah kasih. Kadang-kadang bukan gak dijabah, dialihkan dengan hal yang lebih bermanfaat buat kita. Mungkin kita belepotan dosa. Kita udah minta, ternyata bukan itu yang Allah kasih. Allah hapus dosa kita. Jangan suudzon sama Allah. Atau kadang-kadang dialihkan nih orang nih bakal kena jahat orang. Tapi berkat doa, padahal mintanya semalam motor uang ibu gitu. Ya Allah kirimin dong motor Tiger 2000 gitu. Ternyata dapatnya beda apa? Ada orang mau buat jahat, Allah alihkan. Itu doa juga namanya. Jadi jangan ngatur Allah tuh. Pal mudabbirati amro. Sampai Allah bersumpah, pal mudabbirati amro. Al malaikah tudabbiru su'unal kaun bi amri ta'ala. Allah bersumpah dengan malaikat yang ngurusin keadaan-keadaan alam semesta ini dengan perintah Allah. Termasuk malaikat kan makhluknya Allah, diperintah untuk ngurus. Kayak contoh, kalau dulu waktu kita ngaji diterangkan nama guru kita, ada namanya malaikatul muqarrabin. Itu malaikat muqarrabin itu ngurusin para pelajar. Ya, yang ngasih pemahaman, yang ngasih pendekatan gitu.
Tuh ada yang ngurusin bagaimana supaya jamaah murid itu paham. Itu tugas malaikatul muqarrabin namanya itu. Makanya kita doa wa ilhamal malaikatil muqarrabina gitu ada. Bukan ustadz yang memberikan pemahaman, dia hanya sabab. Ada malaikat muqarrabin yang memasukkan ke dalam hati kita sehingga kita memahami omongan tuh ustadz gitu. Paham nggak? Itu mudabir namanya. Makanya guru saya dulu ngomong kalau ngaji jangan pindah-pindah tempatnya. Ada orang ngaji pindah-pindahan mulu gitu kan. Itu diantara adab ngaji katanya. Ya, ada malaikat muqarrabin datang ke tempat itu. Ente pindah, ya dia yang dapat begitu. Tanya omongan guyon atau apa, tapi karena saya nggak dapat dalilnya. Tapi karena guru yang ngomong, udah siapa Tuhannya. Kalau sekolah, udah tempat saya itu aja udah. Bangku sekolah terutama. Ya, gitu. Ngaji, ya udah di situ aja. Tempat kita di situ jangan pindah-pindah. Tapi ini mungkin nasihat yang bagus ya. Ya kalau guru yang ngomong udah kita ikutin aja udah. Dah, terus aqsama subhanahu bihadhil asnafil khamsah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 model malaikat ini. Nah, jadi Allah bersumpah pertama dengan malaikat apa? Pertama pencabut nyawa orang kafir, pencabut nyawa orang-orang beriman. Kemudian malaikat yang turun dari langit membawa wahyu. Kemudian bersumpah dengan malaikat yang menyegerakan arwah orang beriman ke surga. Dan yang kelima, Allah bersumpah dengan malaikat yang ngurusin urusan kita. Nah, intinya begini, Pak. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 jenis malaikat ini. Apa sih yang mau ditanamkan kepada hati kita? Ala anal qiyamata haqqun, bahwasanya kiamat itu benar terjadi. Bapak, ngapain kita bersumpah? Supaya orang percaya sama kita, apalagi tukang dagang, ya enggak? Keren dah. Jangan. Makanya kata Nabi, sumpah itu mendatangkan untung tapi menghilangkan berkah. Sumpah itu terakhir dah. Kalau kita udah dituduh sama orang baru dah. Ente yang ambil singkongannya, wallahi, udah selesai. Dan orang harus percaya. Para sholat ini berbuat dan tidak, urusan Allah udah. Yang penting kita udah sumpah. Nyerah udah kalau orang udah wallah, itu adab. Nah kalau timbang sehari-hari mah jangan dikit-dikit demi Allah, jangan terlalu murah. Namanya Allah buat sumpah. Timbang dagang ayam pakai sumpah mulu. Ya Allah, demi Allah sabar geledek dah, pakai sabar geledek. Lah modalnya itu belum cukup. Padahal untungnya lu sabrek-abrek. Pernah dengar gak? Emang ada tukang ayam di sini? Dulu Pak. Itu kalau di pasar Bapak tuh banyak sumpah itu. Ya, sabar geledek dah. Demi Tuhan, modalnya aja belum cukup. Padahal untungnya udah sabrek-abrek. Makanya Nabi bilang, sumpah itu mendatangkan untung, tapi menghilangkan berkah. Makanya jangan gampang sumpah. Pak Ustadz itu orang Arab bagaimana? Supir Arab kalau ngomong wallah begitu. Begini Pak, kalau kata guru saya, ada yang dimaafkan. Itu ada dalam Al-Quran. Sumpah yang main-main. Terutama orang Mekah. Orang Mekah itu menjadi penghias mulut kalau ngomong. Enggak guru, enggak jamaah, enggak orang awam, enggak kiainya, sama di Mekah tuh. Supir, bos sama semua. Dikit-dikit kalau ngomong wallah. Ayo, siapa yang umroh, siapa pernah haji? Begitu kan? Pakai ngomong dikit-dikit wallah. Wallah nih makanan pahit banget. Pengen ngomong makanan pahit pakai wallah. Tapi itu kebiasaan. Beda orang Madinah. Orang Madinah nggak mau. Makanya ada ayat yang kalau buat orang Mekah nggak ada persoalan, tapi buat orang Madinah jadi persoalan. Nah itu udah lahjah, udah dialektika mereka. Jadi itu jangan nyontoh-nyontoh orang Arab begitu umroh pulang wallah mulu. Kenapa nggak datang subuh gabungan? Wallah. Ya
Jangan ngikut-ngikut orang Arab, itu mah udah kebiasaan dia. Paham ya? Itu pakai wallah, jangan. Ya. Itu namanya sumpah yang main-main enggak jadi. Umar bin Khattab pernah ngomong sama anak kecil. Tuh anak kecil terkenal dikit-dikit wallah sumpah. Kata Umar bin Khattab, jangan ngomong sumpah melulu. Ya Umar wallah, ya baru dinasihatin. Ya Umar wallah, aneh gak akan ngomong lagi. Ya baru dinasihatin ngomong lagi. Sama Umar, dasar lu bocah. Ada lahjah susah. Terutama orang Mekah nih Pak. Maaf nih orang Mekah, ada orang Mekah nggak begini? Ya, jadi sumpah itu buat terakhir. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluk, nah itibar tuh, ada pelajaran buat kita. Ada apa dengan sesuatu yang Allah jadikan sumpah? Pikirin di situ, pikirin tuh malaikat penjabut nyawa, begitu. Satu baris lagi ya. Wa jawabul qasami mahdzufun taqdiruhu la tub'atunna wa la tuhasabunna. Nah tuh. Jadi sumpah itu ada jawabnya, demi malaikat yang mencabut ruh orang kafir. Contoh. Jawabannya apa? Gitu. Ini jawabannya katanya dibuang. Wa jawabul qasami, jawab dari sumpah tadi mahdzufun. Wa jawabul qasami mahdzufun, jawabannya dibuang. Takdiruhu, takdirnya la tub'atunna, sungguh kalian bakal dibangkitkan. Wala tuhasabunna, dan sungguh kalian bakal dihisab, bakal diperhitungkan. Wa qad dalla ali qauluhu, dan ditunjukkan oleh firman Allah, yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah. Ayauma yunfahu fisur, pada hari di mana ditiup trompet atau sangkakala, anak khatal ula, tiupan yang pertama, allati tartajifu wa yatazalzalu laha kullu syai', di mana segala apapun akan bergoncang tuh. Rajifah mana goncang. Begitu tiup, goncang semua alam. Itu tiupan pertama, kiamat namanya. Begitu tiup, habis semua manusia tuh. Jadi kiamat dua kali tiupan tuh. Tiupan pertama buat ngabisin semua yang ada di alam semesta ini, mati semua makhluk. Tar tiupan kedua buat ngebangkitkan gitu. Itu namanya wajibah namanya. Tatbauha nafhatut tsaniyah, yang akan diikuti oleh tiupan kedua. Nah, itu namanya apa? Radifah. Wahia nafhatul qiyam minal kubur, yaitu tiupan bangun dari kubur. Qala Ibnu Abbas ar-rajifah wa radifah huma nafhatani. Rajifah dan radifah keduanya adalah tiupan. Al-ula wa tsaniyah, yaitu tiupan pertama. Al-ula wa tsaniyah, yaitu tiupan pertama dan kedua. Amal ula, adapun tiupan yang pertama, patumitu kulla syai'in, maka akan mematikan segalanya. Bismillahi ta'ala, dengan izin Allah. Wa amat tsaniyatu, adapun tiupan yang kedua, patuhyi kulla syai'in bismillahi ta'ala, maka akan menghidupkan segalanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya wa ilahi turja'un, kepada Allah kita bakal kembali. Bukan cuma kembali doang, awal kembalinya yang berat ketika dicabut ruh kita. Ya kita minta supaya Allah cabut ruh kita dalam keadaan husnul khotimah dan mudah. Apa doanya tadi? Allah mah coba baca. Allah mahawin alaina bi sakatil maut. Jangan lupa ya, baca doa itu habis sholat. Demikian, mudah-mudahan manfaatnya terutama buat saya sendiri ya. Demikian, ulang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.